Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kelas calon akuntan. Di video kali ini kita akan menyelesaikan soal dari UKK akuntansi ya, tahun pelajaran 2025-2026. Nah, ini ada soal petunjuk umum, petunjuk khusus, kemudian kita bisa lihat soal tugas, yaitu pelaksanaan pembukuan laporan keuangan perusahaan dagang ya untuk UDS Prima, teman-teman. Kita akan mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar sampai dengan menyusun laporan keuangan. Nah, jadi untuk video ini nantinya akan sangat panjang sekali ya. Semoga tidak membosankan buat kalian. Oke, di sini ada informasi umum tentang UDS Prima. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Nah, ini kalian bisa pelajari ya. Ada kebijakan umum, khusus, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan lain sebagainya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan soal kita ya untuk menjawab jurnal nantinya. Oke, di sini ada daftar nama akun ya. Nah, dari aset, kemudian utang, modal, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar saldo per 30 November 2025 dari cash in bank, petty cash sampai dengan income tax expense. Nah, untuk totalnya ada 4.362.873.138 rupiah. Kemudian ada data persediaan barang dagang, daftar saldo piutang, daftar saldo utang. Nah, di sini kemudian ada soal, teman-teman. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk pertama kali? Yaitu kita masukkan daftar persediaan barang dagang, piutang, dan juga utang ya. Oke, kita bisa masukkan di inventory card. Di sini ada kulkas E537 atau kodenya K01 ya. Kemudian ada K02. Selanjutnya ada daftar kartu utang dan juga ada daftar kartu piutang, teman-teman. Nah, kita masukkan saja di sini nantinya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya isi ya untuk saldo awal persediaan, piutang, dan juga utang. Nah, kita bisa lihat ini untuk saldo utang. Nanti kita isi tanggal 1, deskripsinya saldo awal, kemudian kalau utang itu dikredit ya. Nah, kita masukkan saja nominalnya seperti ini. Begitupun untuk yang piutang, di sini kita masukkan sesuai saldo awalnya. Untuk sisi normalnya ada di debit ya. Dan untuk kartu persediaan, di sini kita masukkan tanggal 1 saldo awal. Nah, di sini langsung di balance ya, yaitu di unit, price, dan juga total. Begitupun untuk yang kulkas K1 ya. Oke, setelah kita masukkan saldo awal, sekarang saatnya kita masuk ke bukti transaksi yang pertama. Nah, di sini bisa kita baca ya. Bukti kas keluar bagian gaji dan upah. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2025 yang baru dibayar di 1 Desember. Artinya ini masuk di menu kas keluar ya, teman-teman. Nah, pada bulan November kemarin itu jurnalnya beban gaji dan upah terhadap utang gaji dan upah ya, yang artinya di bulan November kemarin belum terjadi pengeluaran kas dan dibayarnya di bulan Desember ini. Nah, jadi kita bisa masuk di jurnal kas payment ya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk tanggalnya, tanggal 1, kemudian evidence numbernya yaitu 01 garis miring BKK. Deskripsinya kita tulis saja bagian gaji dan upah ya. Nah, untuk jurnalnya yaitu accurate expense terhadap cash in bank atau utang beban gaji dan upah terhadap cash in bank. Jadi untuk debitnya yaitu akun nomor 2 ya. Nah, ini accurate expense. Kemudian nomor akunnya 21202. Untuk totalnya di sini tadi 16 juta.
Selanjutnya sisi kreditnya yaitu cash in bank sama 16 juta rupiah. Nah, untuk yang bukti transaksi 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen 2. Di sini ada bukti kas keluar ya, yaitu pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 4 November dan termin N/45. Nah, di sini tidak ada potongan ya. Untuk terminnya cuman N/45. Oke, di sini kita bisa masuk di bukti kas keluar lagi. Kita bisa buat untuk tanggal 2/02 BKK. Untuk keterangannya kita ketik saja di sini PT Kulkas Nusantara. Untuk jurnalnya yaitu akun payable terhadap cash in bank ya. Nah, jadi kita masukkan akun payable 233.100. Oke. Selanjutnya untuk sisi kreditnya yaitu cash in bank sama. Setelah kita masukkan di cash payment journal, selanjutnya kita masukkan juga di kartu utang ya, teman-teman. Nah, kita pilih yang PT Kulkas Nusantara. Kita buat di sini tanggal 2. Untuk keterangannya di sini pelunasan utang ya. Untuk sisinya di sini di debit ya, 233.100. Nah, saldo awal ada di kredit, kemudian tanggal 2 pelunasan di debit, maka saldo untuk utang PT Kulkas Nusantara yaitu tinggal 0 rupiah, teman-teman. Artinya sudah habis ya. Oke, ini untuk jurnal dokumen kedua. Sekarang kita masuk ke dokumen yang ketiga. Nah, di sini ada yang namanya faktur ya. PT Kulkas Nusantara kepada UDS Prima. Artinya kita lakukan pembelian kepada PT Kulkas Nusantara, teman-teman. Ini berarti faktur pembelian ya. Untuk faktur pembelian, kita akan masukkan ke dalam 3 bukti transaksi. Yang pertama kita bisa masukkan di kartu persediaan, yang kedua kita bisa masukkan di Purkes Jurnal, dan yang ketiga kita masukkan di kartu utang ya. Oke, di sini saya akan masukkan ke kartu persediaan terlebih dahulu, teman-teman. Kita masukkan yang kulkas K01. Nah, kita buat saja di sini tanggal 4 untuk bukti transaksinya yaitu 21 garing PJ/KN. Untuk deskripsinya di sini kita tulis saja PT Kulkas Nusantara ya. Nah, karena ini faktur pembelian, maka di sini akan masuk ya di kolom in sebesar 26 unit. Untuk harganya di sini menggunakan rata-rata, jadi nanti harganya akan sama ya, teman-teman. Oke. Kemudian tinggal kita kalikan saja 50.440.000. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan di balance ya, yaitu 43. Yang ini kita tambahkan dengan 26, maka saldo persediaan kita sekarang menjadi 69 unit dengan harga yang sama. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan saja 69 kita kalikan dengan harganya, maka total persediaan kita yaitu Rp133.860.000. Ini untuk yang persediaan K1. Nah, sekarang kita masuk ke K2, sama saja seperti tadi ya, maka total persediaan kita yaitu Rp174.024.000. Untuk di kartu persediaan sudah. Sekarang kita masuk ke Purkes Jurnal ya. Nah, ini tanggal 4 invoice-nya, jangan lupa kita masukkan juga ya. Deskripsinya kita tulis saja PT Kulkas Nusantara. Oke. Untuk jurnalnya di sini yaitu merchandise inventory terhadap akun payable ya. Karena ini pembelian secara kredit, teman-teman. Nah, untuk nominalnya yaitu yang Rp110.865.000. Oke, sisi
kreditnya sama. Dan yang terakhir kita masukkan di kartu utang ya. Nah, kita pilih yang PT Kulkas Nusantara. Ini tadi baru lakukan pelunasan, sekarang muncul lagi utangnya teman-teman. Tanggal 4. Untuk keterangannya di sini pembelian. Nah, di sini di sisi kredit ya. Rp110.865.000. Oke, maka di sini saldonya akan bertambah lagi teman-teman di sisi kredit. Nah, dokumen 3 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 4, yaitu ada bukti kas keluar ya. Nah, ini pembayaran utang. Oke, kita bisa masuk di kas payment tanggal 5. Nomor buktinya 03 BKK. Untuk keterangannya PT Pendingin Makmur. Oke, untuk nominal utangnya yaitu 135.420.000. Nah, ini kita masukkan sama seperti tadi ya. Cash in banknya sama. Oke, setelah kita masukkan di cash payment journal, kita masukkan lagi di kartu utang teman-teman. Oke, kita masukkan tanggal 5 untuk keterangannya, yaitu pelunasan utang. Nah, karena pelunasan utang berarti di debit ya, 135.420.000, maka saldonya akan berubah menjadi Rp0 teman-teman. Oke, dokumen 4 selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen 5, yaitu bukti kas keluar. Nah, ini kita masuk lagi di kas payment journal ya. Oh, ini bukti kas masuk teman-teman. Kalau kas masuk, kas receipt journal. Nah, kita masukkan tanggal 6. Oke, untuk nomor invoice-nya 01 BKM. Deskripsinya toko artik ya. Nah, untuk transaksinya yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2025. Kemudian di sini ada termin 2/10 N30, yang artinya kalau dilakukan pembayaran sebelum 10 hari maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, untuk pembayarannya maksimalnya 30 hari teman-teman. Oke, transaksinya di 29 November. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya masih kurang dari 10 hari. Dan artinya akan mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Nah, kita bisa masukkan di sini cash in bank-nya yaitu 179.487.000. Nah, kemudian untuk akun receivable atau piutangnya, di sini kita bisa masuk di kartu piutang, teman-teman. Kita bisa lihat untuk saldo dari toko artik yaitu 143 juta. Nah, sedangkan bukti kas masuknya 179. Artinya di sini ada selisih. Nah, selisih inilah yang dinamakan dengan sales diskon ya, atau diskon penjualan, karena dia melakukan pembayaran sebelum 10 hari, mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita bisa masuk lagi di jurnal CRJ. Nah, di sini kita masukkan untuk akunnya yaitu sales diskon. Nomor akunnya kita masukkan saja 41103. Untuk yang sisi kreditnya, akun receivable yaitu yang 183.150.000. Nah, berarti selisihnya yaitu sales diskon ya, atau ini kita kalikan dengan 2% teman-teman. Nah, maka akan didapat Rp3.663.000. Oke, untuk di kas resepsional sudah. Selanjutnya ini kita masukkan juga di kartu piutang ya. Nah, untuk toko artik di sini tanggal 6. Keterangannya yaitu pelunasan
piutang. Nah, untuk nominalnya berapa, teman-teman? Di sini nominalnya tetap 183 jutaan ini ya. Kita masukkan di sisi kredit 183 150. Oke, maka saldonya akan berubah menjadi 0, artinya sudah lunas ya. Nah, bukti nomor 5 sudah. Sekarang kita masuk ke bukti nomor 6. Di sini ada faktur lagi. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, di sini untuk kepadanya itu UD prima, artinya kita lakukan pembelian, sedangkan yang ini kepadanya yaitu toko Prostora, artinya kita lakukan penjualan. Atau kita bisa lihat juga dari KOP-nya, teman-teman. Kalau KOP-nya PT kita, artinya kita lakukan penjualan. Nah, kalian bisa analisis sendiri nantinya ya. Oke, di sini sama ya, seperti pembelian tadi akan masuk ke 3 bukti transaksi. Yang pertama, kita bisa masuk di kartu persediaan. Nah, kita isi terlebih dahulu. Ini tanggal 7 ya. Untuk bukti transaksinya yaitu 01 SJ. Deskripsinya kita tulis saja di sini toko Prostora. Oke, karena ini melakukan penjualan, maka kita isi di out ya. Untuk kulkas 1 yaitu 21 unit. Nah, harganya kita masukkan yang mana? Kita tidak masukkan yang ini, teman-teman, melainkan kita masukkan yang di saldo inventory ya, yang 1.940.000. Nah, kenapa kita masukkan ini? Agar kita bisa menghitung yang namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan nantinya ya. Oke, di sini kita kalikan saja. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung untuk persediaan kita tinggal berapa. Tinggal kita kurangin 69 dikurang 21, maka tinggal 48 unit ya. Oke, tinggal kita kalikan saja. Nah, begitupun sama untuk yang di persediaan K2. Kemudian kita bisa masuk di jurnal penjualan ya, sales journal. Nah, ini kita masukkan tanggal 7, invoice nomornya jangan lupa kita masukkan juga ya. Deskripsinya toko Prostora. Akun receivable-nya yaitu yang 92 juta ya. Total, teman-teman, 92.876. Nah, kemudian penjualannya yaitu yang 92.676 ya. Selanjutnya di sini ada pre-collected yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian setiap kita lakukan penjualan, kita harus menghitung yang namanya cost of goods sold ya. Nah, cost of goods sold ini kita dapatkan dari kartu persediaan tadi, teman-teman. Jadi ini akan saling berhubungan ya. Nah, yang ini 40 juta kita tambahkan dengan yang 43, maka cost of goods sold-nya yaitu 84 jutaan ya. Nah, selisih dari cost of goods sold dan merchandise inventory itulah keuntungan dari penjualan kita, teman-teman. Oke, setelah kita masukkan di sales journal, jangan lupa ya, satu lagi kita masukkan di kartu piutang. Oke, kita masukkan di toko Prostora tanggal 7. Nah, di sini penjualan ya. Di sisi debit yaitu yang 92.876. Nah, maka di sini untuk saldonya bertambah ya, 138 ditambah dengan 92. Jadi total piutangnya 231 juta rupiah. Oke, bukti dokumen 6 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk dokumen 7, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya nota kredit ya. Ini UDS prima kepada toko Prostora. Nah, ini artinya retur penjualan. Ada beberapa barang, 2 barang ya.
yang kemungkinan tidak cocok atau rusak atau apa ya, sehingga dikembalikan lagi ke PT kita teman-teman, UDS Prima. Nah, artinya ini akan berpengaruh di kartu persediaan lagi ya. Kita bisa masuk di kartu persediaan di tanggal 8. Untuk nomor buktinya 01 NK. Deskripsinya kita tetapkan saja ya, toko Prostora. Nah, di sini karena terjadi retur penjualan, artinya barang kita akan masuk lagi ya, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan di out ya. Di sini kita minuskan, teman-teman. Minus 1, harganya sama 19 ini. Kemudian kita kalikan. Oke. Nah, maka untuk balance-nya di sini yang saldo awal kita 48, karena di sini masuk lagi 1 unit, maka saldo kita akan berubah menjadi 49 unit, bertambah lagi 1 unit ya. Harganya tetap sama. Nah, saldo kita menjadi 95 juta. Begitupun kita bisa masukkan di kartu persediaan K2 ya. Nah, maka untuk persediaan kita menjadi 55 ya, masuk lagi 1. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke jurnal umum ya. Nah, kalau terjadinya sales return, ini tidak ada kaitannya dengan penerima kas, pengeluaran kas. Nah, maka akan masuk ke general jurnal teman-teman, atau jurnal umum. Kita masukkan di tanggal 8, invoice-nya 01 NK. Nah, untuk akunnya yaitu sales return terhadap akun receivable atau piutang. Jadi piutangnya akan berkurang di sisi kredit ya. Receivable. Kemudian apalagi, yaitu ada merchandise inventory. Nah, karena barangnya masuk lagi, maka merchandise inventory kita akan bertambah lagi, teman-teman. Di sisi debit. Kemudian cost of goods sold di sisi kreditnya ya. Nah, untuk nominalnya berapa? Untuk sales return-nya yaitu yang 4.793.000. Merchandise inventory-nya yaitu yang kita hitung dari kartu persediaan tadi, teman-teman. Yang ini kita tambahkan dengan yang ini. Nah, maka untuk cost of goods sold-nya yaitu 4.357.000 ya. Oke, jangan lupa untuk kita masukkan nomor akunnya ya, agar mempermudah kita dalam posting ke buku besar nantinya, teman-teman. Selanjutnya ada satu lagi, teman-teman, yaitu di kartu piutang ya. Nah, tentunya piutang kita akan berkurang, teman-teman. Oke, 8. Di sini kita buat retur penjualan. Oke. Berarti di sisi kredit ya. Nah, sebesar 4.793.000. Maka saldo piutangnya akan berkurang. Ini kita kurangi ini menjadi 226 juta rupiah. Oke, dokumen 7 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 8. Nah, di sini sudah ada keterangan voucher kas kecil. Artinya ini akan masuk ke petty jurnal ya, petty cash. Nah, di sini kita masukkan saja untuk nomornya tanggal 9. Invoice-nya 01 garis miring voucher kas kecil. Deskripsinya PLN dan Pam Jaya. Oke. Nah, untuk sisi kreditnya sudah pasti petty cash ya, sebesar 1 juta rupiah. Tinggal kita analisis untuk di sisi debitnya apa, teman-teman. Nah, kita lihat untuk keterangannya. Di sini pembayaran listrik, pembayaran air bulan November 2025. Artinya ini sama seperti yang bukti transaksi 1 tadi, teman-teman. Nah, yang mana jurnal di awalnya yaitu beban listrik air terhadap utang beban ya.
Nah, itu di bulan November. Dan sekarang dilakukan pembayaran, maka jurnalnya yaitu utang beban terhadap voucher kas kecil atau petty cash ya. Nah, di sini untuk utang beban itu akunnya accurate expense ya, yang ini. Oke, kita salin saja. Kita masukkan di sini. Nah, nomor akunnya yaitu 21202. Oke, nominalnya 1 juta rupiah. Nah, dokumen nomor 8 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Nah, sama ya. Di sini voucher kas kecil lagi. Jadi kita tetap saja di sini. Tanggal 10. Invoice-nya 02 PKK. Oke. Untuk keterangannya SPBU. Nah, di sini membeli bensin untuk kendaraan dicatat dalam order operating expense. Di sini sudah disediakan ya untuk akunnya. Maka tinggal kita lihat saja order operating expense. Nah, yaitu yang nomor akun 61109 ini ya. Kita salin, masukkan di sini. Oke, jangan lupa nomor akunnya kita masukkan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk nominalnya teman-teman, yaitu Rp450.000. Jadi untuk UDS Prima ini ketika transaksi di bawah 1 juta dia akan menggunakan petty cash ya, atau kas kecil teman-teman. Sedangkan di atas 1 juta dia menggunakan cash in bank. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 10. Nah, di sini terjadi lagi faktur penjualan ya. Kita lakukan penjualan kepada toko Sejuk Abadi. Nah, kita bisa masuk di kartu persediaan. Ini tanggal 11. Untuk buktinya 02 SJ terhadap toko Sejuk Abadi. Kita masukkan di out ya, karena ini penjualan sebesar 10 unit untuk yang kelas K1. Nah, harganya sama di 1.940.000. Ini untuk kita menghitung yang namanya cost of goods sold, teman-teman. Oke, kita kalikan saja. Nah, maka persediaan kita tinggal 39 ya, di harga yang sama. Oke, sekarang kita masuk di kartu yang kedua. Maka saldo kita 55 dikurangi dengan 15 tinggal 40 ya. Nah, ini kita giniin. Maka total persediaan kita tinggal 96 juta. Selanjutnya kita bisa masuk di jurnal penjualan ya. Sales jurnal tanggal 11 02 SJ toko Sejuk Abadi. Nah, akun receivable-nya yaitu yang 61.375.000 rupiah. Oke. Untuk sales of merchants-nya di sini yang 61225. Nah, sedangkan untuk break collected-nya yaitu yang 150.000. Oke, untuk cost of goods sold-nya sama seperti yang tadi ya. Kita masukkan dari kartu persediaan 19 juta ditambah dengan yang 36. Nah, maka di sini didapatkan 55 juta rupiah. Oke. Dan yang terakhir di sini kita masukkan di kartu piutang ya, yaitu toko Sejuk Abadi. Di tanggal 11 di sini penjualan. Nah, di sisi debit ya, yaitu yang 61375. Oke, maka piutang kita akan bertambah ya.
sebesar 167 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bukti dokumen 11 ya. Nah, di sini ada PT Pendingin Makmur kepada UD S Prima. Artinya ini pembelian ya, teman-teman. Sama, kita masuk lagi di kartu persediaan di tanggal 13. Untuk buktinya 41 PM. Deskripsinya PT Pendingin Makmur. Oke, karena ini pembelian maka akan masuk di in ya, sebesar 21 unit. Harganya sama, 1940, 40.740.000. Oke, maka persediaan kita akan bertambah ya, 39 kita tambahkan dengan 21 menjadi 60 unit. Harganya sama. Selanjutnya kita masuk di kulkas yang kedua. Setelah kita masukkan di kartu persediaan, kita masukkan lagi di purchase journal ya. Nah, ini tanggal 13. Oke, 41 garing PM PT Pendingin Makmur. Nah, di sini 98748 sisi kreditnya sama. Dan yang terakhir kita masukkan di kartu utang ya, karena kita lakukan pembelian secara kredit, teman-teman. PT Pendingin Makmur di tanggal 13. Keterangannya pembelian. Oke, di sisi kredit ya, 98748. Nah, maka saldo kita akan bertambah lagi sebesar itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di dokumen 12 ya. Nah, ini ada lagi faktur penjualan ya. Kita jual ke toko Colify. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan. Tanggal 14. Nomor buktinya 03 SJ. Toko Colify. Nah, di menu out ya, sebesar 22 unit. Harganya jangan pakai yang difaktur, melainkan di kartu persediaan. Kemudian persediaan kita berkurang. Sama di kartu nomor 2. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di sales journal ya. Tanggal 14. 03 SJ. Toko Colify. 10348. Oke, sales of merchandise-nya yang 100.128. Kemudian ada pre-collected 220.000. Nah, untuk cost of goods sold-nya sama ya, kita dapatkan dari kartu persediaan yang 42 ditambah dengan 48. Oke, 91 jutaan. Nah, dokumen 12 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 13, yaitu bukti kas masuk ya. Kita bisa masuk di kas resep jurnal.
tanggal 15/02 BKM toko Prostora. Nah, di sini kita mendapatkan sebesar 86.321.340. Oke, kita bisa lihat ya. Ini pembelian tanggal 7 Desember. 7 ke tanggal 15 apakah masuk ke termin yang diskon 2%? Nah, ternyata di sini masuk ke potongan 2%, teman-teman. Atau kita bisa lihat juga ya di kartu piutang. Kita bisa lihat untuk toko Prostora. Nah, ini dia melakukan pembayaran yang tanggal 7 ini ya. Tuh, 92 sedangkan pembayarannya 86. Oh, ini 92 terjadi retur, kita kurangin terlebih dahulu ya. 92. Ini 92 kita kurangin dengan 47. Nah, maka totalnya itu 88. Nah, selisih 88 dan 86 inilah yang dinamakan dengan sales diskon ya. Oke, kita bisa masuk kas reserve jurnal. Nah, ini sama sales diskon lagi ya. Nomornya juga sama. Untuk akun receivable-nya yaitu yang 88 juta ya. Oke, maka sales diskonnya yaitu ini kita kalikan dengan 2%. Nah, atau setara dengan 1.761.000 rupiah. Kemudian kita bisa masuk di kartu piutang ya. Ini tanggal 15. Keterangannya penerimaan piutang. Oke, di sini di sisi kredit ya sebesar 88.083. Nah, kita kurangin ini, kita kurangi ini. Maka total piutangnya sekarang berubah menjadi 138 juta rupiah. Oke, dokumen 13 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 14. Nah, voucher kas kecil. Jadi kita masuk di petty cash ya. Tanggal 17/03 PXX. Untuk keterangannya di sini Hypernet ya. Sepertinya ini internet. Oke. Pembayaran internet. Nah, benar ya. Di sini kita cari saja untuk internet itu akan masuk ke akun yang mana. Kita lihat di sini ada akun internet, elektrik dan water expense. Nah, jadi kita masukkan saja ke sini ya. Oke. Untuk nomor akunnya yaitu 61101. Nominalnya 400.000. Begitupun sisi kreditnya 400.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 15, bukti kas keluar. Berarti kita masuk ke kas payment journal. Tanggal 19/04 BKK. Ke PT Dingin Sejuk ya. Pembayaran utang sebesar 213.120. Sisi kreditnya cash in bank. Nah, kita masuk lagi di kartu utang ya. PT Dingin Sejuk. Oke. Tanggal 19 pelunasan utang. Nah, berarti utangnya di sisi debit ya, 213.120. Maka utangnya akan berubah menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 16. Nah, di sini terjadi lagi faktur penjualan ya ke toko Artik. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan.
Semangat ya teman-teman. Tanggal 20 di sini 04 SJ, toko Atik. Penjualan di out ya, 17 940. Nah, maka persediaan kita 38 kurangi 17 tinggal 21 unit, teman-teman. Kita masuk lagi di kulkas 2. Ini dikurangi dengan ini. Nah, selanjutnya kita masuk di sales journal. Tanggal 20 04 SC, toko Artik, sebesar 89 728. Sales of merchandise-nya yang 89 458. Kemudian 270-nya pre-collected. Nah, selanjutnya untuk cost of goods sold-nya sama saja seperti tadi ya. Yang ini kita tambahkan dengan yang ini. Oke, 81. Kemudian yang terakhir kita masukkan di kartu piutang ya. Toko Artik tanggal 20. Di sini penjualan piutangnya bertambah jadi di debit ya, 89728. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bukti dokumen 17. Bukti kas masuk, teman-teman. Kita masuk di resep jurnal ya. Tanggal 21 03 BKM, toko Jolipay. Cash in banknya 159.840. Nah, kita lihat di sini pelunasan piutang dagang tanggal 30 November ya. 30 sekarang tanggal 21. Artinya tidak ada sales diskon ya, tidak terkena termin yang 2% ini. Nah, maka di sini kita masukkan untuk akun reservable langsung, teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk di kartu piutang toko Jolipay ya, di tanggal 21. Nah, di sini penerimaan piutang. Di sisi kredit 159. Oh, sebelumnya di sini kita ada kelupaan input ya, teman-teman, yaitu di tanggal 14 Desember. Nah, kita lihat di sini 14 Desember kita ada lakukan penjualan ke toko Jolipay ya. Nah, jadi ini ini harus berhati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini penjualan terlebih dahulu. Di sisi debit ya, sebesar 100 juta 348. Nah, maka di sini kita tambahin. Jadi harus ingat ya, ketika kita lakukan pembelian atau penjualan itu harus masuk ke 3 bukti transaksi. Yang pertama di kartu persediaan, kemudian di purchase journal atau sales journal, dan yang terakhir di kartu piutang atau kartu utang, teman-teman. Nah, baru kita masuk yang dokumen tadi ya. Dokumen 17 toko Jolipay 21. Di sini penerimaan piutang.
Oke, di sisi kredit ya, yang ini. Nah, maka piutang kita akan berkurang sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk lagi di dokumen 18. Nah, ini ada PT Dingin Sejuk kepada UD Prisma. Artinya kita lakukan pembelian, teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke kartu persediaan tanggal 22. Di sini 92 DS ya. Oke, PT Dingin Sejuk masuk 32 unit, harganya tetap sama. Nah, persediaan kita bertambah ya, 21 ditambah dengan 32. Oke, berarti menjadi 53 unit ya. Nah, sekarang kita masuk di kartu yang kedua. (54 unit). Selanjutnya kita bisa masuk ke bukti Purkes Jurnal ya. Tanggal 22. PT Dingin Sejuk. Merchandise inventory-nya 134.590. Oke, isi kreditnya sama. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di kartu utang ya, teman-teman. Oke, Dingin Sejuk tanggal 22. Pembelian di sisi kredit 134.590. Maka saldo kita akan bertambah lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen 19 ya. Di sini sampai dokumen berapa ini? Dokumen 25. Oke, sedikit lagi ya, teman-teman. 19 di sini ada PT Dingin Sejuk ke UD S Prima. Nah, ini nota debit ya. Artinya ada terjadi purkes return, teman-teman, atau retur pembelian ya. Nah, kemungkinan ada barang yang tidak cocok atau tidak sesuai. Oke, kita bisa masuk lagi di kartu persediaan ya. Di sini tanggal 23, nomor fakturnya 3 ND DS. Oke, keterangannya PT Dingin Sejuk. Nah, di sini sama seperti retur penjualan tadi ya. Di sini minus 1, harganya tetap sama. Maka di sini persediaan kita menjadi 52 ya. Karena satunya sudah kita kembalikan, teman-teman. Oke, begitupun yang kartu 2. Maka persediaan kita menjadi 53 ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk di jurnal umum, teman-teman, karena ini tidak berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, kita masuk di tanggal 23. Invoice-nya jangan lupa NDDS. Nah, untuk jurnalnya berbeda ketika sales return tadi ya, itu ada 2. Kalau ini cuman 1 saja, teman-teman. Yang mana kalau terjadi retur pembelian
utang kita akan berkurang ya, yaitu akun payable. Nah, kemudian selain utang berkurang, persediaan kita juga akan berkurang. Jadi sisi kreditnya yaitu merchandise inventory. Oke, jangan lupa untuk nomor akunnya agar mempermudah kita dalam memposting nantinya ya. Nah, untuk nominalnya yaitu yang 43.057.000 ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke kartu utang, teman-teman. Berarti utang kita akan berkurang ya. Nah, ini tanggal 23 retur pembelian. Oke, utang berkurang di sisi debit ya, sebesar 4.357.000. Nah, ini tinggal kita kurangin 34 dikurang dengan ini. Oke, maka utang kita akan berkurang menjadi 130 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 20. Ada bukti kas keluar ya. Nah, kita bisa masuk cash payment journal. Oke, tanggal 24 05 BKK. Deskripsinya Bank SMK. Untuk akunnya, di sini pembayaran utang bank beban bunga 3 juta. Jadi totalnya 33 juta. Nah, berarti cash in banknya 33 juta ya. Oke. Sisi debitnya di sini bank loan ya, teman-teman. Utang bank loans. Kemudian nomor akunnya 22101. Nah, ini sebesar 30 juta. Selanjutnya ada lagi sisi debitnya yaitu beban bunga atau interest expense. Nomor akunnya 91001 sebesar 3 juta rupiah. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke bukti transaksi dokumen 21 ya. Di sini ada lagi faktur penjualan, teman-teman. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan tanggal 25 05 SJ terhadap toko Colipay di menu out ya, 12. Harganya jangan lupa menggunakan yang ada di persediaan. Ini kita kalikan lagi. Selanjutnya persediaan kita akan berkurang. Oke, begitupun untuk yang kulkas K02 ya. Nah, kemudian kita bisa masuk di sales journal ya. Oke, tanggal 25 05 SJ toko Colipay. Akun resepabelnya yang 55.057.000. Selanjutnya penjualannya yang 54857. Beban angkutnya 200.000. Nah, untuk cost of goods sold-nya sama saja seperti sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Ini kita tambahin dengan yang ini. Oke, yaitu 49 jutaan. Dan yang terakhir di sini kita masukkan ke kartu piutang ya untuk toko Colipay. Nah, ini di tanggal 25 penjualan lagi. 548
Berarti di sisi debit ya bertambah 55057. Maka utang kita akan menjadi 155 jutaan, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi dokumen 22. Nah, di sini ada nota kontan kepada penjualan tunai. Artinya, ini nanti akan masuk ke penerimaan kas ya, bukan di sales jurnal, teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk ke kartu persediaan terlebih dahulu. Nah, di sini di tanggal 26 01 NTK. Keterangannya penjualan tunai. Oke, 1 unit 1940. Persediaan berkurang 39. Begitupun untuk yang kulkas K02 ya. Nah, di sini selanjutnya kita masuk kas resep jurnal ya, penerimaan kas. Oke, kita masukkan di tanggal 26 01 NTK. Deskripsinya penjualan tunai. Cash in banknya 4.793.000. Terhadap sisi kreditnya yaitu sales merchandise ya, penjualan sama ya, 4.793.000. Oke, jangan lupa kita masukkan untuk nomor akunnya ya teman-teman, 41101. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya cost of goods sold ya, di sini. Nah, untuk nominalnya sama seperti penjualan kredit ya, kita masukkan dari sini, kita tambahkan yang ini. Oke, kemudian sisi kreditnya apa teman-teman? Yaitu merchandise inventory, artinya persediaan kita berkurang ya, sebesar 4.300.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 23. Nah, di sini bukti kas keluar ya, berarti cash payment journal. Oke, kita masukkan di sini di tanggal 27 ya, 06 BKK. Keterangannya mitra furnitur. Pembelian meja kasir seharga 2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000. Nah, ini untuk meja kasir akan masuk ke akun mana, teman-teman? Nah, di sini untuk akun nomor 1 sudah jelas ini masuk ke akun nomor 1, teman-teman. Tapi dia akan masuk ke mana? Apakah masuk ke office supplies atau masuk ke office equipment? Apa sih perbedaannya? Kalau office supplies ini perlengkapan ya, yang biasanya habis dalam 1 tahun teman-teman, seperti kertas, tinta, pena. Nah, sedangkan kalau yang office equipment ini artinya peralatan ya, yang masanya lebih dari 1 tahun. Nah, sepertinya kalau dari soal tadi dia akan masuk ke office equipment at cost ini ya, atau peralatan. Jadi kita masukkan ke akun peralatan teman-teman, seharga 2.500.000 ya. Nah, selanjutnya ada lagi sisi debitnya, yaitu biaya pengiriman teman-teman. Nah, di sini berhubung untuk akun beban pengiriman itu tidak ada ya teman-teman. Jadi biaya pengirimannya kita masukkan saja ke harga dari peralatan teman-teman. Jadi kita masukkan 2.600.000 ya. Nah, untuk cash in banknya juga 2.600.000. Oke,
Sekarang kita masuk ke dokumen 24. Wow, tinggal 2 dokumen lagi teman-teman. Nah, dokumen 24 yaitu kas masuk ya, yaitu kas resep jurnal. Nah, kita bisa masuk di sini dokumen 28, tanggal 28 ya. Selanjutnya buktinya 04 BKM, toko sejuk abadi. Nah, di sini untuk keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 22 November, terminnya 2/10 N30, ada lagi 1%. Nah, ini artinya ketika lakukan pelunasan piutang kurang dari 10 hari akan mendapatkan diskon 2% dan maksimal pembayarannya yaitu 30 hari. Nah, kalau lewat dari 30 hari maka akan denda 1% teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari 28 Desember ke 22 November itu lebih dari 30 hari, maka dia akan terkena denda keterlambatan ya. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Kita masukkan saja cash in banknya yang 107 juta ini, 625.600. Selanjutnya untuk akun resepabelnya kita bisa lihat di kartu piutang ya teman-teman. Nah, ini ada toko sejuk abadi yang ini ya teman-teman. Berarti total piutang sebenarnya yaitu 106.560.000. Berarti kita masukkan nominalnya yang itu ya. Untuk yang akun resepabelnya 106.560. Nah, selisihnya ini akan masuk ke akun yaitu let be collected ya, atau bagian dari pendapatan di luar usaha teman-teman. Nah, ini nomor akunnya 81102 yaitu sebesar 1.065.600, atau ini dikali dengan 1% ya. Oke, setelah di sini kita bisa masuk lagi di kartu piutang teman-teman. Untuk toko sejuk abadi di tanggal 28, di sini penerimaan piutang. Nah, di sisi kredit ya, yaitu yang 106.560, bukan yang 107 ini teman-teman. Oke, berarti ini kita kurangi dengan ini. Nah, maka piutang akan berkurang menjadi Rp61.375.000. Oke, dan ini dokumen yang terakhir ya. Akhirnya kita masuk dokumen terakhir teman-teman, yaitu bukti kas masuk. Nah, kita masuk ke bukti kas masuk, kas resep jurnal. Oke, di sini di tanggal 30 ya, 30/05 BKM, toko Prostora. Oke, di sini pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November. Sekarang di tanggal 30, artinya pas ya teman-teman, tidak ada denda keterlambatan, tidak dikenakan juga untuk sales diskon. Nah, jadi kita masukkan saja cash in banknya 138.750. Oke, terhadap akun resepabelnya 138.750. Oke, jangan lupa kita masukkan juga di kartu piutang ya untuk Prostora. Nah, ini tanggal 30 penerimaan piutang. Berarti piutangnya berkurang di sisi kredit ya, 138.750. Nah, berarti piutangnya berubah menjadi 0, artinya habis ya. Oke, jadi begitu ya untuk cara kita masukkan bukti transaksi ke jurnal teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, apa sih langkah selanjutnya? Yaitu kita masukkan ke rekapan ini di bawahnya ya. Nah, ini kita bisa jumlahin terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita bisa besarin ya. Ini zoom. Nah,
Selanjutnya kita masukkan akun nomornya di sini, besar 344 juta. Sisi kreditnya nomor akun ini 21201 sebesar sama ya. Nah, kemudian kita totalin lagi di sini sama saja. Oke, begitupun untuk di sales jurnal ya. Nah, ini kita masukkan akun di sisi debitnya 11201, kemudian cost of goods sold 51101. Nah, totalnya kita jumlahin terlebih dahulu ya. Oke, ini kemudian ini. Selanjutnya di sisi kreditnya empat 11104 1 juta. Nah, kemudian kita jumlahin. Oke, pastikan sisi debit dan sisi kreditnya sama teman-teman ya. Nah, ini sudah sama. Begitupun seterusnya kita masukkan di sini ya, di rekapitulasi untuk kas resep jurnal, kas payment jurnal, dan lain sebagainya, agar mempermudah kita nantinya untuk posting ke buku besar. Oke, jadi untuk yang soal ini sudah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang soal memproses buku besar teman-teman.